Baik, selamat datang di kajian Business Experiential Learning edisi kedua di bulan September 2023. Kali ini kita akan membawa diskusi malam ini terkait dengan Experiential Learning Business yang mungkin masih menyentuh terkait dengan branding, marketing maupun positioning dari yang akan dibawakan oleh kedua narsum kita malam ini. Dan sebelumnya perkenalkan, saya Herianto, di AILI saya menjabat sebagai Kepala Bidang Government Relation dan saat ini saya CEO di Kaniki Action Partner. Oke, malam ini saya sudah didampingi oleh kedua orang yang tadi disampaikan pada saat teaser mystery guest gitu ya. Mystery guest, siapa sih mystery guest kabel edisi malam ini dengan tema tradisional versus modern, di mana kedua tamu kita malam ini adalah kedua orang yang boleh dibilang secara eksistensinya di experiential business cukup panjang dan cukup punya market spesifik dan marketnya loyal, dan sampai hari ini keduanya menjadi dua provider yang cukup eksis sampai dengan hari ini melewati berbagai badai yang kemarin kita lalui. Baik, kita akan langsung saja berdiskusi kepada kedua narsum kita dengan tema yang tadi saya sampaikan, tradisional versus modern. Apa sih yang dimaksud dengan kajian bisnis experiential learning malam ini? Terkait dengan kedua hal tersebut disangkutkan kepada segmen market atau positioning ataupun target apa yang ingin kita capai di bisnis experiential learning. Jadi memang malam ini kita akan murni membahas experiential learning dalam industrinya, sehingga apa yang akan kita tanyakan semuanya akan terpaut dengan strategi, terpaut dengan positioning, begitupun dengan core-nya dari masing-masing narsum kita ini akan kita gali. Nanti juga akan kita buka sesi tanya jawab mungkin di akhir dari episode kedua ini, sehingga kawan-kawan yang ikut di dalam forum ini bisa menggali apa yang kita bahas di malam ini. Oke, kita perkenalkan narasumber kita malam ini. Yang pertama sudah tidak asing lagi, di sebelah kanan saya ada Bapak Nur Fahmi. Silahkan Bang, Pak Nur Fahmi atau yang biasa kita kenal dengan Bang Jaung. Ya, Bang Jaung sudah hadir di episode kedua kabel malam hari ini, dan silahkan Bang Jaung, mungkin ada yang mau disapa teman-teman di kabel episode kedua ini. Saya tentunya sejalan dengan benang merah apa yang tengah kita lakukan di AILI, Bang. Tapi saya menarik banget ada chat percakapan di WhatsApp tentang mancing paus. Oke, ya yang tadi pagi ya. Mancing paus. Ya. Tadi pagi kita lihat teman-teman sempat melempar isu itu bagaimana kita bisa mancing paus. Tapi yang lebih dahulu, pausnya ada nggak sih? Ya. Kalau sejauh pengalaman saya, pausnya ada. Yang belum ada, tenaga kita buat narik paus itu. Sama jangan salah nyari paus juga, Bang. Wah, itu. Jangan salah nyari paus. Salah nyari, ya dapatnya ya ikan cere. Gitu. Oke. Nanti kita akan gali lagi beberapa insight yang Bang Jaung tadi sempat sampaikan, dan di malam hari ini juga sudah ada tamu kedua kita, Bang Sofyan. Silahkan Bang Sofyan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Sofyan selaku CEO dari Red Event Indonesia.
Terima kasih sudah diundang malam hari ini di Kabel, Bang Bob. Terima kasih udah datang Bang Sofyan. Terima kasih. Terima kasih udah hadir. Gimana Bang Sofyan? Silahkan. Ada yang mau disapa atau ada yang mau diulas terkait isu yang tadi pagi sempat kita bahas nih di tentang tradisional versus modern ataupun tentang tadi tuh sempat bahas ikan paus tuh. Ya ini ada sangkut pautnya Bang Bob. Jadi tadi mengenai mancing ikan gitu ya. Mungkin saya agak sedikit berbeda ya. Kalau tadi istilahnya adalah ikan paus gitu ya atau ikan hiu. Saya nggak tahu, saya nggak terbesit masalah ikan paus atau ikan itu ya gitu. Yang saya terbersit adalah experiential itu luas ya kan. Ada di lautan yang luas nih. Sama seperti IL. IL ini kan luas banget. Kalau dibilang tuh ada istilah dulu tuh ada IL tuh sekarang menghadapi udah melewati fasenya melewati red ocean. Sekarang ada di blue ocean gitu ya. Sekarang betul-betul kita sudah menghadapi lautan luas nih gitu kan. Di lautan itu kan bukan hanya ada ikan paus, ikan tenggiri atau segala macam ikan ya, ikan kakap merah lah. Tapi saya nggak tahu yang pengen muncul tuh gimana sih kita pengen muncul tuh seperti Nemo gitu loh ya kan. Kecil, lucu, tapi banyak dikejar gitu loh. Sampai ada film namanya Finding Nemo, mesti nyari Nemo nih. Nah ini apakah kita mau nyari ikan paus atau menjadi Nemo gitu ya. Nah ini yang salah satunya adalah menjadi cikal apakah kita akan bermain di tradisional atau bermain di modern gitu. Oke. Siap. Kita akan bahas detail terkait hal itu. Mungkin sebentar, saya mau ngambil catatan sebentar. Ya, oke. Oke, balik lagi. Makasih Bang Jaung, Bang Sofyan udah buka sedikit tentang kajian kita bakal kita bahas dengan lebih dalam ya terkait dengan tradisional versus modern. Kenapa kita angkatnya tradisional versus modern? Karena saya jujur sudah pernah mengikuti program yang dilakukan oleh Jemari ataupun Red Avenue. Saya melihat keduanya punya DNA yang cukup kuat gitu ya. DNA-nya Jemari selalu bisa mengulik tradisional, angle dari sudut tradisional itu menjadi experiential learning insight yang dalam gitu ya. Dan saya melihat juga Red Avenue, saya pernah juga ikutan dalam programnya Red Avenue. Sama, jadi Red Avenue menggunakan teknologi, menggunakan beberapa pendekatan yang kekinian untuk bisa ngangkat experiential learning menjadi sebuah insight pembelajaran yang sama, cukup dalam, dan keduanya punya keunikan yang saya lihat kuat gitu ya. Unik, dua-duanya unik, dan keduanya bisa membuat tadi yang saya sudah bawa di awal-awal pembicaraan, membuat klien itu cukup loyal sampai hari ini sehingga ya eksistensinya terus menerus gitu ya. Kira-kira kalau saya melihat dua fenomena ini kan cukup unik ya, di mana DNA-nya beda, tapi kalau kita ngomongin apa namanya experiential learning atau team building di SEO-nya Google, kedua perusahaan ini pasti ada di page 1 gitu. Oke, kira-kira Bang Jaung dulu nih terkait dengan kenapa selalu mengangkat tradisional untuk bisa dijadikan kendaraan buat experiential learning program. Silakan Bang Jaung. Karena saat itu saya melihat ya, tadi yang dibilang unik dan banyak hal bisa diulik, gitu Bang. Banyak hal yang bisa kita ulik dari sisi tradisional item. Kita sambungkan ke nilai-nilai yang jadi muatannya pun buat saya relatif lebih mudah. Ya, ketika saya harus ibaratnya maju ke zaman yang lebih di depan atau cenderung pada Star Wars gitu ya. Saya memiliki beberapa obstacle yang saya hadapi sehingga buat saya
yang lebih mundur ke belakang lebih asik, Bang. Lebih asik dan lebih mudah saya ulik. Tapi pada intinya adalah bahwa saya lakukan itu menuju pada frame IL. Kekuatannya di situ, bahwa senjata yang kita kuasai ini namanya IL, yang cukup mumpuni buat dijadikan senjata berperang. Jadi buat saya, entah Bang Sofyan menggunakan unsur-unsur yang lebih modern, saya yang lebih tradisional, saya melihatnya pada intinya kami sangat menjaga senjata yang mumpuni itu, sehingga ketika kita berperang melawan banyak pihak, kita menang. Gitu, Bang. Bahkan sekarang nih kalau boleh dibilang mungkin di corporate HR-nya sudah generasi yang jauh di bawah kita lah ya, gitu ya. Mungkin Gen Z gitu ya, di mana mungkin pada saat Bang Jaung ataupun tim dari Jemari memaparkan butuh effort tuh untuk bisa menceritakan tentang tradisional ini kepada mereka, gimana mereka kan jauh. Pertanyaannya butuh effort apa bikin penasaran? Gini gitu. Lebih gimana, Pak? Saya menemukannya justru anak-anak muda itu, anak muda yang tadi katanya lebih muda, kemudian lebih acceptable dengan yang ke depan. Ternyata saya menemukannya nggak seperti itu. Justru yang lebih tradisi itu bikin mereka penasaran. Kalau dari activity, contohnya Bang, contoh anggaplah kita main nge-games. Kalau kita games yang menggunakan VR itu tidak kalah menarik, tidak lebih menarik daripada contoh yang saya ajukan misalkan main gobak sodor. Karena mungkin dia belum pernah main gobak sodor. Jadi buat dia, si anak muda tadi ada new experience. Nah, new experience inilah yang coba ya, gue jadiin yang tadinya rasa penasarannya anak ini saya olah buat saya revenue gitu kan. Jadi bukannya lebih acceptable atau tidak, tapi sebenarnya lebih acceptable apa? Justru malah bikin mereka penasaran. Contoh, kalau ingat Bang, saya pernah bikin aktivitinya waktu itu metik pohon kelapa. Oh, Bang Bob ada waktu itu seperti itu. Metik pohon kelapa. Kemudian dia bikin getuk lindri. Getuk lindri itu terbuat dari singkong. Saya bikin tuh singkongnya cabut di kebun. Bukan beli di pasar, cabut di kebun, cabut. Kemudian getuk lindri itu ada kelapanya. Nah, bikin kelapa bubuk. Bayangin Bang, nyabut singkong sama marut kelapa, ya sama dengan mungkin aktiviti yang belum pernah dilakukan sepanjang hidupnya. Jadi mereka penasaran, apa sih rasanya, apa sih jadinya, apa sih kesulitannya. Itu yang saya gunakan kendaraan sehingga saya jadi orang jadul Bang, ibaratnya. Yang penasaran, program tersebut kan ada proses di mana proses itu dieksekusi kan ada hal yang harus dipaparkan oleh Jemari terkait goalsnya si perusahaan. Nah, pada saat Bang Jaung memaparkan program tersebut, itu biasanya penerimaannya gimana Bang terhadap program yang langsung atau memang balutan yang Bang Jaung buat itu harus seperti apa gitu. Kawan-kawan ada hal yang harus dipaparkan oleh Jemari terkait goalsnya si perusahaan. Nah, pada saat Bang Jaung memaparkan program tersebut, itu biasanya penerimaannya gimana Bang terhadap program yang langsung atau memang balutan yang Bang Jaung buat itu harus seperti apa gitu. Kawan-kawan ada hal yang harus dipaparkan oleh Jemari terkait goalsnya si perusahaan. Yang sama dia
beratnya, kebayang sama di prosesnya, tapi hanya tinggal insight-nya saat dalam ranah paparan kita perlu penguatan bahwa mencabut singkat Dan yang Bang Jaro buat itu harus seperti apa gitu. Kawan-kawan ada hal yang harus dipaparkan oleh Jemari terkait goals-nya si perusahaan. kebayang sama dia beratnya, kebayang sama di prosesnya, tapi hanya tinggal insight-nya saat dalam ranah paparan kita perlu penguatan bahwa mencabut singkat Dan yang Bang Jaro buat itu harus seperti apa gitu. Kawan-kawan yang kita bayangkan untuk supaya sekedar si anak muda ini ngerti hal-hal yang kita paparkan, walaupun itu adalah unsur zaman jadul. iya. Gitu Bang. Enggak, kalau saya tertariknya justru yang keberhasilan Jemari sampai saat ini bisa mendeliver itu, Bang. Yang saya ingin coba dapat insight-nya adalah kok bisa ya? Ini kan eksistensi Jemari kan mungkin udah hampir lebih dari hampir 20 tahun ya di Indonesia. Di mana itu terus dikulik tuh dengan pendekatan tadi ya. Nah, udah beberapa zaman lewat gitu ya. Yang itu ada strategi khusus nggak untuk mendeliver itu ke zaman dulu? Gini, kita berpegang teguh aja pada IA-nya sendiri, IL-nya sendiri. Oke. bahwa dunia IS saat menyampaikan itu penuh dengan analogi-analogi. Iya. Kita bayangkan analogi yang bisa dimunculkan yang terkandung di dalamnya. Itu kita angkat, apalagi kalau di tangan Bang Pian. Saya rasa kalau dia masuk ke tradisional, pengemasan cara beliau mengemas sesuatu itu dahsyat. Kalau saya pikir kalau aspek jadul yang jadi makanan sehari-hari saya dikemas sama beliau, saya nggak tahu jadinya apa. Oke. Seperti itu. Tapi Exponential learning ya. iya, kita berpegang pada senjata yang tadi. Apa sih IL? Bagaimana sih cycle-nya? Kalau mungkin generasi fasilitasinya juga diadopsi dalam proses jualan itu dapat Bang, dapat. Kalau saya kan penggemar ini Bang, generasi fasilitasi yang katanya orang disebutnya framing. Saya paling suka itu dalam proses berjualan. Kalau saya gunakan itu, maka statement atau pikiran dari si klien itu nggak akan lebih jauh dari yang udah saya bikin kerangka tadi. Tinggal saya corongin menuju pada tujuan saya sebenarnya. Kena mereka. Gitu Bang. Oke, Bang. Tahan dulu Bang. Kita coba Oke. beralih ke Bang Sofyan dengan metode yang boleh dibilang kekinian, selalu kekinian. Dengan pendekatannya ada membawa unsur teknologi terkini. Saya sih sempat nangkep Bang Sofyan masuk ke situ karena Bang Sofyan kepengen framing di awalnya jadi lebih mudah. Saya nggak tahu. Tapi apakah ia masuk teknologi sehingga pada saat bicara dengan Gen Z udah nyambung duluan, sehingga pada saat masukin program yang mau dicapai misalnya internalisasi value-nya siapa gitu, Bang Sofyan udah bisa bicara dari ice breaking yang sefrekuensi gitu. Kira-kira gitu nggak nih? Saya nggak tahu Bang Sofyan. Silakan. Oke, terima kasih Bang Bob. Tadi menarik tuh Pak, penjelasan apa yang disampaikan oleh Bang Jong tradisional. Nah, yang membedakan dengan modern kekinian tadi gitu kan. Sebenarnya gini, pengaruh COVID sebetulnya cukup besar ya. Pengaruh COVID ini cukup besar. Salah satu program yang dibuat adalah tiba-tiba contoh misalnya Red Avenue ada program berbasis dengan virtual gitu ya. Ada. Sebelum virtual itu sebetulnya ada program secara offline-nya gitu Bang Bob. Program digital yang di mana programnya adalah offline gitu kan. Cuma karena butuh butuh edukasi ke pasar, memang ini nggak mudah ya Bang Bob. Jadi ada beberapa yang kadang-kadang klien pun mengkhawatirkan bahwa tingkat resiko untuk melakukan program seperti berbasis dengan teknologi ini kan resikonya tinggi gitu ya. Bisa entah itu dari data storage-nya, entah itu dari
accessibility untuk menuju ke aplikasinya. Ini kan macam-macam ya. Tapi kalau melihat dari dari melihat prospek bisnisnya, kalau buat kita ini kan cukup besar gitu kan, cukup besar gitu. Kenapa? Karena maksudnya sama seperti kan disampaikan oleh Bang Jong tadi gitu kan. Karena ini lautan ini luas gitu kan, sebetulnya banyak sekali yang bisa diolah di experience learning, di mana yang membedakan adalah medianya gitu kan. Ya kan? Dari sisi tradisional yang diangkat adalah mungkin dengan peralatan-peralatan ataupun equipment yang sifatnya adalah unsur entah itu budaya atau tradisi yang memang kalau bahasa Sunda tuh budaya karuhun terus diangkat ulang gitu, diangkat kembali gitu ya. Tapi kalau sekarang yang kita karena bentukannya adalah untuk masa depan, jadi apa yang harus diolah? Memang agak kesulitannya adalah untuk mendapatkan embrio dari si produk ini gitu. Nah, tapi kalau sudah mendapatkan dari embrio ini, ketika berhadapan dengan klien, apalagi kebutuhannya adalah yang menjadi kekuatan adalah kebutuhan setelah pandemi, ini menjadi relevan dengan kebutuhan karyawannya, ya mungkin lebih akan banyak diterima ya, gitu Bang Bob. Sepanjang perjalanan setelah COVID ini, semua kebutuhan rata-rata yang memang kebanyakan adalah objektifnya lebih kepada komunikasi, adaptif gitu ya. Dan juga bagaimana mereka juga bisa multipurpose ya si karyawan ini dalam menghadapi situasi zaman setelah COVID itu gitu. Nah, jadi kalau secara pembuatan pun dilakukan dari sisi produk ini sebetulnya memang membuatnya susah. Jadi mungkin secara outputnya adalah mudah diterima oleh si klien, tapi secara pengembangan pembuatannya mungkin yang selama ini dilakukan oleh kami mungkin lebih susah dibandingin program-program yang sebelumnya gitu. Jadi bukan hanya yang dituntut adalah mengenai creativity saja, tapi complexity dari rancangan desain ini terasa sulit ya gitu loh, terasa sulit. Tapi bagaimanapun inilah yang menjadi tugasnya para salah satunya saya sebagai programmer untuk menciptakan dari produk yang bisa diterima oleh pasar di zaman sekarang, gitu Bang. Saya juga provider ya, di mana memang berasa nih 2023 menjadi sebuah masa yang cukup kompetitif untuk bisa dapetin market gitu ya. Nah, yang menarik dari malam ini tradisional versus modern gitu ya, dengan tadi penekatan dari Bang Jaung, Bang Sofyan juga terkait dengan yang penting IL-nya kuat gitu kan, ibaratnya itu yang kuat. Nah, itu jadi poin yang saya coba masuk ke obrolan yang sering terjadi di teman-teman experiential learning, di mana Bang Jaung, Bang Sofyan selalu bisa mendapatkan klien yang ya kalau istilahnya main con, selalu jadi main con, bukan subcon, ya kan? Dengan pendekatan yang saya lihat juga tidak beda jauh sama teman-teman lain ya di provider lainnya, di mana mereka mengemas experiential learning dengan metode ataupun dengan activity, di mana kalau Bang Jaung tadi tradisional, Bang Sofyan modern, sama tuh, relatif sama. Tapi gimana caranya biar bisa nentuin, oh segmen gue memang di sini nih, jadi harus bisa mengemas itu bisa diterima oleh si segmen yang tadi yang biasanya mungkin belanjanya ke IO atau ya kayak gitu. Apa Bang Sofyan dulu mungkin? Saya dulu deh, supaya tadi soalnya isunya kan mengenai paus gitu ya, isunya kan paus nih ya kan, makanya mungkin agak berbeda nih, orang ngomongin paus, saya nggak mau paus, saya I much better like Nemo gitu, beda ya, saya nggak mau yang dalam hal ini besar ini kan ada dua bentukannya, secara mungkin bobot dari nilai proyeknya, atau yang kedua adalah jumlah pesertanya gitu ya. Tapi saya selalu mendesain program tidak terkait dengan ini pausnya arah ke jumlah peserta atau dari nilai proyeknya. Tapi bagaimana produk ini diciptakan ini seperti Nemo gitu kan, yang ujungnya tuh orang tuh akan mencari gitu loh ya, akan mencari gitu loh. Jadi dan itu akan menjadi kekuatan yang kekuatannya berbeda dengan para kompetitornya
gitu ya. Kan kalau lihat Nemo kan cantik ya. Terus kalau dibilang tuh seksi lah secara ikan ya, dibandingkan ya paus gitu ya. Besar juga seksi, tapi juga mungkin ya besar gitu ya secara nilai. Tapi it's not seksi gitu buat saya menciptakan suatu hal seperti itu. Yang penting adalah tadi Nemo gitu kan, itu menjadi inspirasi saya, bukan pausnya. So siapapun itu ujungnya nanti kita larinya menjadi subcon atau ke end user, saya yakin end user juga tahu akan mencari mana, dia mencarinya paus atau mencari Nemo. Oke, kebayang. Gitu, Oke, kebayang ya? kebayang. Oke. Oke, saya kebayang dengan apa yang Bang Sofyan Ya. rancang, Ya. terus sama analogi yang terakhir tuh, Ya. paus atau Nemo. Iya. Oke. Sedikit terbukti nggak kira-kira? Kebayang. Oke, Nanti kebayang ya. Oke. kita coba Ya. apa namanya bukan Ya. gemburin bukan, Gambar, tapi ya. kita coba tanya ke Bang Jaung nih. Iya, iya. Nah, pertanyaannya masih sama Bang, Ya. sama. Tradisional ataupun modern itu kan sebuah metode, apa maksudnya activity yang dirancang untuk dikasih ke klien untuk mendeliver apa yang dia pengen, objektif yang mereka pengen gitu kan. Sama kan gitu juga, betul seperti teknologi yang dibangun sama Red Avenue Indonesia. Nah, Bang Jaung terkait yang tadi sama obrolan tentang paus tadi, Bang. Gimana kok sama nih, gue jualannya sama yang lain nih, Kaniki jualannya sama. Maksudnya tetap mau memberikan solusi kepada klien melalui experiential learning. Tapi dapatnya bisa di yang tadi tuh, paus tadi tuh. Nah, itu gimana tuh? Ceritanya gimana? Subhanallah Bang. Oke. Ini apa ya Bang ya? Gini, yang paus itu bahwa IL-nya dia nggak berdiri sendiri. Yang sejauh pengalaman, banyak data, banyak temuan yang saya temukan bahwa IL-nya dia nggak berdiri sendiri. Ya, atau gampangnya bahasa gini, sambil contoh ya, di ranah rekreasional deh, produk turunan IL yang katanya outing, gathering, ternyata selama rentang anggaplah 2 hari atau 3 hari, si klien punya mau, karena klien raja ya, dia biasanya datang ke kita udah punya dengan separuh matang rancangan. Kami mau off-road, kami maunya ini, kami maunya itu. Nah, durasi kegiatan yang ada itu biasanya udah mereka coba diisi. Dan rasanya sih ada nggak Bang? Jarang ya di ranah itu, di outing atau gathering, dari mulai dia turun bis sampai dia pulang, kegiatannya fun game yang katanya bermuatan team building, jarang Bang. Dia nggak berdiri sendiri. Kalau dia cuma berdiri, sesinya cuma itu team building, saya bisa pegang sendirian dari awal sampai akhir. Mainin aja gaya saya, game tanpa alat, game yang masternya satu tapi bisa diikutin oleh saya pernah 1.800 pimpin sendiri. Para teman-teman pasal tinggal mengencourage, cuma mau ngarahin jalan, megangin bendera, pernah gitu ya. Dan balik ke tadi, yang saya maksud tidak berdiri sendiri, bahwa sesinya itu mungkin ada kombinasi antara team building, antara wisata, antara apa lagi Bang, macam-macam. Main ke spot ini, mengunjungi itu. Nah, sesi mau ngarahin jalan, megangin bendera, pernah gitu ya. Dan balik ke tadi, yang saya maksud tidak berdiri sendiri, bahwa sesinya itu mungkin ada kombinasi antara team building, antara wisata, antara apa lagi Bang, macam-macam. Main ke spot ini, mengunjungi itu. Nah, sesi mau ngarahin jalan, megangin bendera, pernah gitu ya. Dan balik ke tadi, lu tolong pegang yang di let's say Bali, karena gua akan ada di Malang gitu ya.
Artinya saya nggak akan hadir di Bali. Kalau dari sesi yang biasa kita temukan, biasa kita temukan no problem. Tapi bentuk obi, let's say Bali, karena gue akan ada di Malang gitu ya. Artinya saya nggak akan hadir di Bali. Kalau dari sesi yang biasa kita temukan, biasa kita temukan no problem. Tapi bentuk obi, let's say Bali, karena gue akan ada di multimedia, ada tentang show management, dan saat itu yang saya sampaikan adalah sebuah solusi. Tenang aja, bahwa untuk tim show-nya saya akan bawa dari kota ini, sekian orang ini lo aman, udah lo tinggal atur tentang workflow-nya, traffic-nya, jadwalnya. Kalau panggungnya vendor gue udah ada tentang show management, dan saat itu yang saya sampaikan adalah sebuah solusi. Tenang aja, bahwa untuk tim show-nya saya akan bawa dari kota ini, sekian orang ini lo aman, udah lo tinggal atur tentang workflow-nya, traffic-nya, jadwalnya. Kalau panggungnya vendor gue udah ada tentang show management, dan saat itu yang saya sampaikan adalah sebuah solusi. Tenang aja. Kejadian serupa juga terjadi di kejadian lain. Cuma bahasannya gini, intinya saat saya bilang sesi itu tuh, ya teman yang bersangkutan itu menyampaikan bahwa aku males gitu-gituan, udah gue tim buildingnya aja. Nah, ya itu dia. Gue tim building adalah sebuah solusi. Tenang aja. Kejadian serupa juga terjadi di kejadian lain. Cuma bahasannya gini, intinya saat saya bilang sesi itu tuh, ya teman yang bersangkutan itu menyampaikan bahwa aku males gitu-gituan, udah gue tim buildingnya aja. Nah, ya itu dia. Gue tim building adalah sebuah solusi. Tenang aja. Kejadian serupa juga nemu lagi tuh bang, nggak tahu apaan. Tapi yang merebutin dari segmen golongan kita banyak di situ. Ikannya kecil, kemudian yang berbutin banyak. Butin ini adalah sebuah solusi. Tenang aja. Kejadian serupa juga nemu lagi tuh bang, nggak tahu apaan. Tapi yang merebutin dari segmen golongan kita banyak di situ. Ikannya kecil, kemudian yang berbutin banyak. Butin ini adalah sebuah solusi. Tenang aja. Kejadian serupa juga kita bahas. Tapi yang lucunya gini, kalau di hospitality kita butuh bikin room list. Kalau ada revisi tinggal pindahin. Sekarang bukan dia nggak bisa bikin room yang kecil, kemudian yang berbutin banyak. Butin ini adalah sebuah solusi. Tenang aja. Kejadian serupa juga kita bahas. Tapi yang lucunya gini, kalau di hospitality kita butuh bikin room list. Kalau ada revisi tinggal pindahin. Sekarang bukan dia nggak bisa bikin room yang kecil, kemudian yang berbutin banyak. Butin ini adalah sebuah solusi. Tenang. Gue bilang ogah. Dan ketika kondisi seperti itu, yang bersangkutan, dia enggak, kalau mar hotel kasih ke hotel aja deh. Kalau bis, kalau ada revisi tinggal pindahin. Sekarang bukan dia nggak bisa bikin room yang kecil, kemudian yang berbutin banyak. Butin ini adalah sebuah solusi. Tenang. Gue bilang ogah. Dan ketika kondisi seperti itu, yang bersangkutan, dia enggak, kalau mar hotel kasih ke hotel aja deh. Kalau bis, kalau ada revisi tinggal pindahin. Sekarang bukan dia. Saya sempat ngerasain apa yang dibuat sama Jemari pada saat gala dinner.
Iya. gala dinnernya pun IL. Ah. Nah itu yang menurut tadi ya, jangan jual sendiri-sendiri apa, jangan nggak bisa setiap sesi itu berdiri sendiri. Karena kalau kita pelajari contoh tadi, gala dinner bukan artinya kita keluar dari anak IL, justru di gala dinnernya kita bikin jadi IL. Itu dia yang menarik. Gitu bang. Nah mungkin itu kemampuan itu yang ya unik. Jadi mungkin nggak banyak yang bisa menguasai hal tersebut hari ini di industri IL, Pak. Di mana semua flow event itu selalu bisa dibuat menghasilkan insight yang klien pengen gitu kan. Iya. Kan kita solving problemnya klien. Betul. Kan? Itu yang belum bisa dijabarkan oleh kawan-kawan mungkin, sehingga bisnis ini jadi berdiri sendiri-sendiri. Cuman jualan apa tadi, fun gamesnya, Fun game. jualan ice breakingnya saja. Ya itu kan akhirnya jadi pecah-pecah, di mana sebetulnya Kalau digabungin jadi gede tuh bang. tadi ya. Iya. Artinya bukannya akhirnya itu menjadi pihak yang kita diskreditkan. Iya, bukan. Justru kita ingin bahwa yuk kalau lu nggak bisa, lu belajar itu. Oke. Lu olah kemampuan lu, bahwa kompetensi IL itu untuk industri di Indonesia, produk turunannya dia nggak bisa berdiri sendiri, harus ditopang dengan kemampuan yang lain bang, gitu. Tetap IL-nya tetap kita usung, tapi yang lainnya kita pelajari supaya IL-nya kita makin tajam. Iya. Gitu. Ngelotok di kepala kalau nggak laku mah sama aja bohong bang. Betul. Iya. Oke. Iya. Siap, Bang Gao. Aneh juga tadi sempat dapat tuh sama yang dipaparin Bang Sofyan terkait dengan Nimo, di mana saya ngelihat Bang Sofyan membuat sebuah platform, di mana platform ini jadi sebuah jaring gitu ya. Benar atau tidaknya, ya Bang Sofyan yang bisa paparin. Di mana Bang Sofyan bikin kan sebuah aplikasi ya. Salah satunya aplikasi, itu salah satunya modul program, di mana setiap modul program itu objektifnya tuh kalau saya lihat sih ini mah bisa nangkep semua value yang lagi dipengenin di masa ini gitu. Nah itu sebetulnya tahapannya sama nggak sih seperti yang dipaparkan tadi Bang Jaung bilang, bahwa semua kompetensi itu harus penuh sehingga hal tersebut bisa efektif ya jadinya. Sehingga gue nggak apa-apa nggak dapet paus, tapi kan gue dapet Nimonya banyak, sehingga apa yang diharapkan dari setiap bisnis revenue-nya tetap aja gede-gede juga. Gimana Bang? Oke, begini. Secara embrio pemikirannya saya bilang sama, ya. Cuma saya harus berpikirnya agak tampak berbeda gitu ya, supaya mendapatkan hasil yang sama ya, Jadi seperti ini yang disampaikan tadi. Mungkin saya akan menguatkan apa yang disampaikan oleh Bang Jong tadi, Bang Bob ya. Istilah kenapa kita harus belajar, Bang Bob, saya background ini adalah dari tourism travel, ya. Saya mungkin secara untuk basic pemahaman mengenai di industri travel saya akan lebih paham. Bagaimana pengurusan untuk dokumen, pengurusan untuk traveling, mulai dari pengurusan transportasi, baik itu darat mau udara sampai dengan hotel, ini saya lebih paham gitu kan. Kemudian ini menjadi peluang bisnis, besar peluang bisnis, tapi saya harus berkompetisi dengan travel agent, which is travel agent menjualnya udah pasti mulai dari biro perjalanan wisata yang menjualnya tinggi sampai dengan yang mereka cuma dapat komisi sekian persen gitu ya. Nah, kenapa harusnya akhirnya saya belajar mengenai event management. Di event saya belajar bagaimana cara produksi gala dinner, sebuah awarding itu dilakukan, bagaimana cara menciptakan event itu betul-betul bisa berhasil dan momentum banget gitu kan. Sebetulnya kekuatannya dari sebuah program yang kita kemas ini sebetulnya IL ini paling dalam gitu loh. Oleh sebab itu kalau saya selalu saya Bang, kalau ketika saya selalu melakukan dengan pendekatan dengan klien, saya tidak pernah menerangkan mengenai experience learning-nya. Oke. Ya.
tapi saya menerangkan bagaimana flow suatu perjalanan itu betul-betul didapat dan ujungnya gitu kan. Ketika bagaimana sih menceritakan sebuah rundown, nanti pas ujungnya tuh sebuah debrief yang disampaikan oleh si presenternya gitu. Nah, yang dimaksud Nemo tadi adalah kekuatannya bukan hanya ada di lini hotel ataupun transportasi, tapi brand produk program yang diciptakan itulah yang menjadi Nemo, gitu Bang. Ya, nah Nemo yang diciptakan ini yang sekarang adalah misalnya kalau versi yang saya buat adalah bagaimana betul-betul produk ini bisa diterima oleh masyarakat dan sesuai kebutuhan. Satu misalnya, ketika salah satu misalnya program digital yang kami kembangkan nomor satu adalah value yang harus didoktrinisasi kepada semua peserta. Yang pertama adalah speed, mengenai kecepatan, gitu kan. Itu yang harus dilakukan dalam konteks task yang harus mereka kerjakan. Yang kedua kurasi, ya. Ini menjadi values juga untuk si peserta. Yang ketiga itu mengenai bersinergi, ya. Yang keempat energi, ya. Kalau bicara dari ini semua ada 4 aja nih lebih larinya ke Gen Z ya sebetulnya ya. Tapi tetap mengedepankan ada yang namanya kolaboratif, gitu kan. Jadi bisa unsur semua umur pun bisa didapat Bang Bob gitu loh. Nah, ketika menciptakan ini, ya, apa yang dijual itu adalah dari embrio dari brand produk ini. Kalau misalnya si customer ini akhirnya suka dengan si Nemo ini, gitu ya, bahasanya kita di Nemo ini, karena perjalanan ini kan bukan bicara mengenai kita bicara mengerjakan dari jam 2 sampai jam 5 saja, enggak, karena harus mulai dari tahapan. Bahkan bicaranya bukan pas hari ya loh, di day. Before event, pra-eventnya itu sudah mereka masuk ke program, which is menggunakan metodenya experiential learning. Gitu. Mungkin saya sedikit cerita, kita bicaranya bukan di digital, tapi bicaranya mengenai program yang modern ya. Bang Bob, mungkin ini ada beberapa yang kemarin misalnya dilakukan, ada satu program yang sebetulnya banyak dikerjakan oleh provider juga, tapi bagaimana ketika membuat program ini menjadi advance gitu kan. Nah, yang dilakukan salah satu program Red Avenue kan ada tuh, kami membuat misalnya dengan programnya membuat film, tapi kami bekerja sama dengan expertise-nya di bidang director. Dia sebagai director. Tapi dia belum tentu paham mengenai produser. Nah, disinilah saya menggali bagaimana saya bisa menjadi seorang produser film. Saya juga belajar, gitu, belajar mendalami bagaimana teknik menjadi seorang produser film. Which is di situ akan bicara mengenai si peserta ini akan menjadi seorang director atau menjadi produser, gitu ya. Dengan semua peralatan yang betul-betul tidak setengah-setengah, dan itu turunkan adalah betul-betul memiliki sinematografi. Secara pembuatan programnya itu kan ada. Ketika programnya 1 hari kick off, itu membutuhkan 1 hari. Terus kalau dibilang secara learningnya 3 minggu. Ini maksudnya saya nggak tahu ini ranahnya development atau seperti apa, tapi saya mengklaim ini adalah this is development program. Kenapa? Itu yang dirasakan si peserta. 1 hari untuk kick off, untuk betul-betul menyampaikan persepsi, dan mereka betul-betul antusias dan juga komit untuk menjalankan program ini. Selama 3 minggu mereka menjalankan tugasnya melalui ya. Teknologi tadi kan banyak berurusan dengan aplikasi ya, gitu kan. Aplikasi bukan hanya terkait dengan berbasis dengan scavenger hunt, tapi salah satunya dengan salah satu Miro misalnya, ini kan bisa dioptimize gitu kan. Ketika si peserta bisa betul-betul membuat salah satu misalnya script writing ada di situ. Bukan hanya mengenai, kan banyak Miro itu dilakukan untuk bisnis kanvas ya, tapi ini buat betul-betul untuk membuat script writing film. Shot list untuk membuat filmnya pun ada di situ semua, sampai dengan set builder ada di situ semua. Itu yang menarik Bang. Sampai akhirnya kan menuju untuk pengambilan gambar gitu kan. Ketika si peserta bisa betul-betul membuat salah satu misalnya script writing ada di situ. Bukan hanya mengenai, kan banyak Miro itu dilakukan untuk bisnis kanvas ya. Tapi ini buat betul-betul untuk membuat script writing film. Shot list untuk membuat filmnya pun ada di situ semua, sampai dengan set builder ada di situ semua. Itu yang menarik Bang. Sampai akhirnya kan menuju untuk pengambilan gambar gitu kan. Ketika si peserta bisa betul-betul membuat salah satu misalnya script writing ada di situ. Bukan hanya menarik, dan bagaimana program ini akhirnya dicari pasar gitu. Gitu. Jadi, nah yang menarik gini Bang Bob ya. Yang menarik gini, saya suka dengan kalau sudah klien, ya kalau sudah ada klien, sering mungkin teman-teman juga teman-teman juga banyak betul-betul membuat salah satu misalnya script writing ada di situ. Bukan hanya menarik, dan bagaimana program ini akhirnya
dicari pasar gitu. Gitu. Jadi, nah yang menarik gini, Bang Bob ya. Yang menarik gini, saya suka dengan kalau sudah klien, ya kalau sudah ada klien, sering mungkin teman-teman juga di teman-teman juga banyak betul-betul membuat salah satu misalnya script writing ada di situ, bukan hanya menarik dan bagaimana program seperti itu ya. Itu unique selling point. Unique selling point-nya, Bang. Jadi pas banget begitu orang nyarinya udah Digital Mobile Adventure. Digital Mobile Adventure, ya itu kan memang Salah satu misalnya script writing ada di situ, bukan hanya menarik dan bagaimana program seperti itu ya. itu unique selling point. Unique selling point-nya, Bang. Jadi pas banget begitu orang nyarinya udah Digital Mobile Adventure. Digital Mobile Adventure, ya itu kan memang Salah satu misalnya script writing ada di situ, bukan hanya menarik dan bagaimana program seperti itu. metode nih. Ya. Biasanya kan gitu Betul. ya, general affair ataupun Ya. HR gitu, dia nyari metode yang efektif. Nah, itu tadi kalau Bang Sofyan sudah bisa mengemas itu menjadi sebuah hal yang dicari sama orang-orang yang butuh solusi itu, Ya. itu kan menurut saya bukan sebuah Bagaimana program seperti itu. metode nih. Ya. Biasanya kan gitu Betul. ya, general affair ataupun Ya. HR gitu, dia nyari metode yang efektif. Nah, itu tadi kalau Bang Sofyan sudah bisa mengemas itu menjadi sebuah hal yang dicari sama orang-orang yang butuh solusi itu, Ya. itu kan menurut saya bukan sebuah Bagaimana program seperti itu. metode nih. Ya. Biasanya kan gitu Betul. ya, general affair ataupun Ya. HR. Signature brand product ya kan yang betul-betul bisa memperkaya Hasana di industri L gitu kan. Yang saya sampaikan tadi adalah dengan istilah seksi tadi gitulah ya Bang. Jadi sebetulnya seorang programmer masing-masing kan saya yakin kekuatannya beda-beda gitu kan. Bang Jauh jago di traditional culture misalnya kan. Mungkin gitu. Bang Bob jago untuk di ranahnya sport tourism. Saya pasti akan share brand produk ya kan yang betul-betul bisa memperkaya Hasana di industri L gitu kan. Yang saya sampaikan tadi adalah dengan istilah seksi tadi gitulah ya Bang. Jadi sebetulnya seorang programmer masing-masing kan saya yakin kekuatannya beda-beda gitu kan. Bang Jauh jago di traditional culture misalnya kan. Mungkin gitu. Bang Bob jago untuk di ranahnya sport tourism. Saya pasti akan share brand produk ya kan yang betul-betul bisa memperkaya Hasana di industri L gitu kan. Fasilitas untuk aplikasi. Kebetulan saya bisa bermain di ranah experiential learning, inilah yang harus dikawinkan. Gitu ya. Dia yang dikawinkan. Ini menarik gitu, Bang Bob. Ini paling menarik. Nah, oleh sebab itu saya merasa ketika setiap kali untuk membuat sport tourism, saya pasti akan share brand produk ya kan yang betul-betul bisa memperkaya Hasana di industri L gitu kan. Fasilitas untuk aplikasi. Kebetulan saya bisa bermain di ranah experiential learning, inilah yang harus dikawinkan. Gitu ya. Dia yang dikawinkan. Ini menarik gitu, Bang Bob. Ini paling menarik. Nah, oleh sebab itu saya merasa ketika setiap kali untuk membuat sport tourism, saya pasti akan share brand produk ya kan yang betul-betul Tetap kan harus dibuat, tetap nggak harus dilahirkan. Artinya Anda nggak tiba-tiba bisa dapat ditunjuk disebut running memo-nya oleh klien. Kalau Ya. running memo-nya nggak ada, yes. artinya itu bukan serta-merta hadiah dari Pak. Oleh sebab itu saya merasa ketika setiap kali untuk membuat sport tourism, saya pasti akan share brand produk ya kan yang betul-betul Tetap kan harus dibuat, tetap nggak harus dilahirkan. Artinya Anda nggak tiba-tiba bisa dapat ditunjuk disebut running memo-nya oleh klien. Kalau Ya. running memo-nya nggak ada, yes. artinya itu bukan serta-merta hadiah dari Pak. Oleh sebab itu saya merasa ketika setiap kali untuk membuat sport tourism, saya pasti Sama seperti yang lainnya, kan artinya running memo-nya nggak ada. ya. Kira-kira bisa nggak ditunjuk oleh klien? Ini gue mau apa sih chain reaction, nggak mungkin lah. Iya. Artinya harus kita itu create, dia. kita lahirkan, kita Betul, lahirkan. betul. Berarti maunya nggak ada. Yes. Artinya itu bukan serta-merta hadiah dari Pak.
Oleh sebab itu saya merasa setiap kali untuk membuat sport tourism, saya sama seperti yang lainnya. Kan nanti Finding Nemo-nya nggak ada. ya. Kira-kira bisa nggak ditunjuk oleh klien? Ini gue mau apa sih chain reaction, nggak mungkin lah. Iya. Artinya harus kita create, kita lahirkan, Berarti semuanya nggak ada. Yes. Artinya itu bukan serta-merta hadiah dari Pak. Oleh sebab itu saya merasa siapapun tidak akan melarang kok. Cuma bagaimana kita mendesainnya sesuai kebutuhan dengan pasar atau tidak gitu ya. Gitu. Nah, yang kembali lagi Bang, kenapa itu ujungnya Nemo ini siapa yang menemukan? Karena tadi yang pertama adalah embrionya, pertama adalah spesialisasi. Yang Create, kita lahirkan, Berarti semuanya nggak ada. Yes. Artinya itu bukan serta-merta hadiah dari Pak. Oleh sebab itu saya merasa siapapun tidak akan melarang kok. Cuma bagaimana kita mendesainnya sesuai kebutuhan dengan pasar atau tidak gitu ya. Gitu. Nah, yang kembali lagi Bang, kenapa itu ujungnya Nemo ini siapa yang menemukan? Karena tadi yang pertama adalah embrionya, pertama adalah spesialisasi. Yang Create, kita lahirkan, Berarti semuanya nggak ada. Yes. Artinya itu adalah experiential learning. Mereka diterima. Edukasi pasarnya. Yang ketiga, mereka masih nggak mudeng experience programnya. Cobain, kasih free trial, ya kan? Kasih free trial. Free trial buat 1 orang, 2 orang. Pertama adalah embrionya, pertama adalah spesialisasi. Yang create, kita lahirkan, Berarti semuanya nggak ada. Yes. Artinya itu adalah experiential learning. Mereka diterima. Edukasi pasarnya. Yang ketiga, mereka masih nggak mudeng experience programnya. Cobain, kasih free trial, ya kan? Kasih free trial. Free trial buat 1 orang, 2 orang. Pertama adalah embrionya, pertama adalah spesialisasi. Yang create, kita lahirkan, kalau sudah loyal customer, mereka menunggu selalu rancangan baru, gitu kan? Gitu. Nah, makanya selalu yang saya bilang tadi, ketika rancangan ini akan istilahnya enak tadi kan, spesialis, diedukasi, dicoba experience, namanya kita ya kan, kasih free trial buat 1 orang, 2 orang. Pertama adalah embrionya, pertama adalah spesialisasi. Yang create, kita lahirkan, kalau sudah loyal customer, mereka menunggu selalu rancangan baru, gitu kan? Gitu. Nah, makanya selalu yang saya bilang tadi, ketika rancangan ini akan istilahnya enak tadi kan, spesialis, diedukasi, dicoba experience, namanya kita ya kan, kasih free trial buat 1 orang, 2 orang. Pertama adalah embrionya, pertama adalah spesial. Ya, ini menarik. Jadi sama sebetulnya sama yang tadi Bang Jauh sampaikan. Karena saya pernah nih jujur Bang Jauh, saya pernah dapat tor yang saya lihat, ya ini mah cemari banget. Saya pernah dapat, ya ini cemari banget. Kenapa orang ini dicoba experience, namanya kita ya kan, kasih free trial buat 1 orang, 2 orang. Pertama adalah embrionya, pertama adalah spesial. Ya, ini menarik. Jadi sama sebetulnya sama yang tadi Bang Jauh sampaikan. Karena saya pernah nih jujur Bang Jauh, saya pernah dapat tor yang saya lihat, ya ini mah cemari banget. Saya pernah dapat, ya ini cemari banget. Kenapa orang ini dicoba experience, namanya kita ya kan, kasih free trial buat 1. Eksekusi di Bogor tuh bareng waktu itu kita pernah, saya pernah di staffing. Ini bukan yang mana? Saya agak lupa kebanyakan Bang. Berat soalnya one client, one idea soalnya. Ini cemari banget. Kenapa orang ini dicoba experience, namanya kita ya kan, kasih free trial buat 1. Eksekusi di Bogor tuh bareng waktu itu kita pernah, saya pernah di staffing. Ini bukan yang mana? Saya agak lupa kebanyakan Bang. Berat soalnya one client, one idea soalnya. Ini cemari banget. Kenapa orang ini dicoba experience, namanya di top of mind-nya Iya. corporate. Itu upaya yang dilakukan seperti apa? Makanya program itu bisa jadi kan dipikirin sama orang gitu ya. Berarti kan itu punya impact yang oke Bang. berat soalnya one client, one idea soalnya. Ini cemari banget. Kenapa orang ini dicoba experience, namanya di top of mind-nya Iya. corporate. Itu upaya yang dilakukan seperti apa? Makanya program itu bisa jadi kan dipikirin sama orang gitu ya. Berarti kan itu punya impact yang oke Bang.
Berat soalnya one client one idea soalnya. Jemari banget nih. Kenapa? Maka setia pada kaidah-kaidah itu, kaidah-kaidah yang ada di IEL. Di samping kan kalau Jemari kan melebalkan dirinya sebagai corporate event specialist. Berarti dia dalam bisnis modelnya customer segmennya dia akan menyasar pada corporate. Hoki-hoki kalau ada sekolah nyangkut, gitu, oke. Tapi secara sumber daya yang ada dikerahkan berjualannya kepada segmen corporate. Karena biasanya kalau di corporate itu yang ada kan orang-orang yang udah berusia dewasa. Maka saya setia pada itu bahwa segmen pasar saya adalah orang-orang berusia dewasa. Maka ikut, gitu, oke. Tapi secara sumber daya yang ada dikerahkan berjualannya kepada segmen corporate. Karena biasanya kalau di corporate itu yang ada kan orang-orang yang udah berusia dewasa. Maka saya setia pada itu bahwa segmen pasar saya adalah orang-orang berusia dewasa. Maka ikut, gitu, oke. Tapi secara sumber daya yang ada dikerahkan terasa bentuk kedewasaannya sekali. Karena memang segmen saya itu. Kenapa harus saya bikin mereka jadi anak-anak? Kan agak timpang Bang di situ. Nah, pertama saya gunakan prinsip itu. Kemudian yang kedua tadi mengenai apa sih? Akan terasa bentuk kedewasaannya sekali. Karena memang segmen saya itu. Kenapa harus saya bikin mereka jadi anak-anak? Kan agak timpang Bang di situ. Nah, pertama saya gunakan prinsip itu. Kemudian yang kedua tadi mengenai apa sih? Akan terasa bentuk kedewasaannya sekali. Kan dari spesialisasi saya, seperti yang Bang Don bilang, gue kalau kemampuan lo unggulnya di situ, lo akan mudah karena lo punya kemampuan dan keunggulan di situ. Jadi nggak usah nyebrang ke yang lain. Kalau lihat orang lain lari sini ikut, nggak usah. Percaya aja dengan kemampuan sendiri. Ini nemonya coba saya spesialisasi saya, seperti yang Bang Don bilang, gue kalau kemampuan lo unggulnya di situ, lo akan mudah karena lo punya kemampuan dan keunggulan di situ. Jadi nggak usah nyebrang ke yang lain. Kalau lihat orang lain lari sini ikut, nggak usah. Percaya aja dengan kemampuan sendiri. Ini nemonya coba saya spesialisasi saya, seperti yang Bang Don bilang, gue kalau kemampuan Nah ini terakhir ya sekarang. Tadi ngomongin tema kita tradisional versus modern. Terakhir nih tanggapan Bang Sofyan, tanggapan dari Bang Jaum. Menurut Bang Sofyan dan Bang Jaum, ya memang itu sebuah pendekatan yang punya segmen beda atau sebetulnya itu adalah kedua hal yang memang keduanya tetap relevan di sepanjang zaman atau di hari ini pun gitu loh. Tinggal masalah si tadi ya tentang Red Avenue pengen coba masuk dengan DNA-nya itu teknologi gitu. Bang Jaum mau masuk dengan DNA-nya culture gitu kan. Jadi menurut saya tradisional versus modern itu semuanya ini menurut saya sebuah pendekatan yang memang tidak pernah jadi basi selama ngomongin experiential learningnya masih ikutan di kedua kendaraan tersebut. Kira-kira gimana Bang? Jauh Bang Cer gitu kan. Jadi menurut saya tradisional versus modern itu semuanya ini menurut saya sebuah pendekatan yang memang tidak pernah jadi basi selama ngomongin experiential learningnya masih ikutan di kedua kendaraan tersebut. Kira-kira gimana Bang? Jauh Bang Cer gitu kan. Jadi menurut saya tradisional versus modern itu semua dipanggil oleh klien
ajak meeting pertama pasti udah mulai bisa ngerasain, wah ini modelnya begini nih. Itu nggak Bang? Ya. Saya juga sama seperti itu. Wah, kayaknya kalau gini kuat nih gue nih. Wah, kadang-kadang kalau ketika saya sampai dan itu bukan penikmat saya tapi penikmatnya Bang Pian yang gue panggil, Bang tolongin gue. Oke. Lu maju di sini dengan kekuatan lu pasti akan relevan dengan klien yang ini. Dan akhirnya karena dia berkomitmen mensupport saya, jadi saya yang tadinya tradisi nggak pindah dunia, tapi saya undang beliau untuk memasuki dunia saya karena gampang kok Bang, gampang. Kalau secara kasat mata di bidang ini gampang. Kalau mulai bahwa si klien itu penganut new business era, yang kalau ke kantor pakai jeans, pakai kaos, ya kemudian pakai apa sepatu bukan pantopel gitu loh ya. Ya, itu pasti segmennya dia. Oke. Kalau disuruh milih yang serba kekinian itu, tapi kalau yang relatif misalkan saya ambil bahwa si klien itu penganut new business era, yang kalau ke kantor pakai jeans, pakai kaos, ya kemudian pakai apa sepatu bukan pantopel gitu loh ya. Ya, itu pasti segmennya dia. Oke. Kalau disuruh milih yang serba kekinian itu, tapi kalau yang relatif misalkan saya ambil bahwa si klien itu penganut new business era, saya nggak memaksakan diri untuk pindah dunia, tapi memang kompetensinya harus saya pelajari, harus saya kuasai. Cuma apa salahnya saya orang ID, beliau juga orang ID, kita saudara, kita sahabat gitu ya. Maka yang dia makan kita juga bakal dapat kok. Gitu loh. Saya pasti undang. Ya, kebetulan di beberapa waktu di hari ini itu yang saya lakukan Bang. Gue kayaknya kemarin Bang, gue ada permintaan outbound-nya di Singapura. Nah, ini kalau gue ke Singapura aja belum pernah Bang gitu. Gue bisa nanya di Singapura ada apa, ini ada apa, tapi kalau ngelihat gini, bayangkan ada satu budget, orang ini memilihnya ke Singapura bukan ke Bali, kira-kira dia menganut tradisional apa modern, kira-kira gitu ya. Dia nggak milih Labuan Bajo, dia nggak milih Bali, dan kita punya yang lebih punya Yogyakarta, tapi telek, gue mau Singapura Bang, ngerokok aja susah, katanya gitu. Saya ngeliat ini marketnya market anak-anak kereta venue nih, segmennya dia udah melebarkan udah menancapkan bendera di sana. Saya bilang kalau gue ladenin gue ngos-ngosan, gue tinggalin gue nggak dapet, gue minta bantuan aja. Minta bantuan, tolong lo revenue, pegang ini, pegang ini, selesai Bang, aman. Aman. Terjadi kolaborasi, jadi aman, semuanya dapat. Nemonya dapat, kolaborasi antar provider dapat, duitnya nggak hilang, udah aman Bang. Iya. Gitu. Iya. Berarti tetap ya segmentasi itu memang terasa ya. Terasa banget, terasa. Jadi ya walaupun sebetulnya bisa disiasati dengan kolaborasi tadi, Betul. segmentasi yang memang jemaah dikuasai ya memang itu udah bisa ke apa ya, ke sasar apa namanya, kekeker gitu. Dikeker. Ini bagian gue nih. Ini bukan bagian gue nih, gue perlu bantuan nih, gitu. Yang penting tahu ya mau jalan mana ya. Betul Bang, betul. Bang Sofyan, ada hal yang mau disampaikan? Nah, nambahin jauh. Intinya gini penguatannya begini. Apa yang disampaikan tadi, ingat ya, kalau di situ misalnya ada beberapa sumur ya, sumur terus dipompa, kan selalu lihat tuh kalau di medsos kan ada lihat tuh, ya kan? Ada apa di reel tuh selalu tuh ada yang mompa gitu kan. Padahal ya kan? Padahal sumbernya itu udah mau nyampe gitu. Terus dia pindah ke tempat yang lain.
Pernah lihat ya? Jadi ada yang mompa gitu kan, ternyata dia udah keluar duluan. Ini dia pindah gitu kan. Nah, sama seperti jak sumur terus dipompa. Kan selalu lihat tuh kalau di medsos kan ada lihat tuh, ya kan? Ada apa di reel tuh selalu tuh ada yang mompa gitu kan. Padahal ya kan? Padahal sumbernya tuh udah mau nyampe gitu. Terus dia pindah ke tempat yang lain. Pernah lihat ya? Jadi ada yang mompa gitu kan, ternyata dia udah keluar duluan. Ini dia pindah gitu kan. Nah, sama seperti jak sumur terus dipompa. Kan selalu lihat tuh kalau di medsos kan ada lihat tuh, ya kan? Dan berhenti ketika berkreasi di ranah dunia industrial tadi, apalagi untuk menciptakan program ya. Terus dia digali. Kenapa? Suatu saat pasti kita akan nemu sumbernya. Kalau ketemu sumbernya nggak usah kita ngeliat sumber yang lain gitu. Nah, satu lagi paling penting Bang Bob gitu kan. Apa yang banyak dilakukan tadi ini berdasarkan experience saya misalnya beberapa hari ke belakang nih, ya kan. Makanya istilah tadi paus gitu kan atau Nemo gitu kan. Karena kalau Bang Jong sudah mengatakan bahwa kita mau ngerjain sebagai main vendor atau kita menjadi sub vendornya atau subkon gitu kan. Tapi betul juga sih yang saya bilang tadi gitu loh, yang apa yang disampaikan Bang Jong juga. Yang penting kita bisa mengelola semuanya gitu loh. Tapi kalau memang nggak kuat di situ, ya jangan dulu. Tapi belajar, dalemin dulu gitu loh. Dalam hal ini kalau kami biasa di Red Avenue kami kelola semua Bang Bob gitu kan. Dari mereka sampai mulai berangkat sampai pulang kita kelola gitu. Kenapa? Karena ya urusan misalnya kalau harus pesawat ya kita bisa kelola gitu kan, bisa atau segala macam. Saya yakin teman-teman juga udah mulai seperti itu. Tapi kalaupun belum, ada waktu untuk kesempatan untuk belajar memperkuat diri gitu dah. Gitu ya, memperkuat diri untuk di situ. Kenapa? Karena sebetulnya pause-nya itu ada di situ ketika kita mengedepankan brand produknya sebagai Finding Nemo tadi, itu akan pasti kok. Kenapa? Pasti yang paling besar kan salah satu bukan hanya program aja yang secara cost-nya besar. Pertama, hotel, tiketnya, transportasinya, grand handling-nya, belum dinner, talentnya, production, event production. Oh banyak nih. Tapi kalau kita bisa ambil semua pasar ini kan itu yang kita akan dapat juga bentuk aja di projectnya jadi paus gitu. Gitu. Nah, yang lebih menarik lagi sekarang trennya adalah hari ini ada perkembangan cukup bagus hari ini kalau saya bilang. Beberapa undangan ini sudah mengatakan bahwa Bapak anggota AILI ini ya yang menarik gitu ya. Saya ketumnya Bang. Apa? Saya ketumnya. Dengerin ya. Makanya kalau di situ ada ketumnya, udah saya mundur aja deh gitu, nggak apa-apa deh gitu kan. Tapi kalau programnya yang itu ya udah cari gue, Finding Nemo-nya gitu. Gitu. Ini salah satu tadi mengedukasi pasar. Jadi ini sebetulnya bukan tugas hanya yang di pusat saja, ya. Tapi maksudnya teman-teman yang di daerah pun bahwa memperkenalkan air itu akan menjadi added value untuk providernya dan juga untuk teman-teman semua. Kenapa? Karena kita harus ngebangun harus sama-sama. Okay. Bukan hanya mengenai berkolaborasi tadi, all together now, yang misi yang itu betul-betul kita harus memang kita harus jalankan gitu. Menarik Bang, menarik. Relevan dengan yang saya ceritain tadi, gini. Yang beliau sebut tadi, dia ditanya, Bapak anggota AILI? Ya, ternyata saya juga ikutan. Dan juga untuk teman-teman semua. Kenapa? Karena kita harus ngebangun harus sama-sama. Okay. Bukan hanya mengenai berkolaborasi tadi, all together now, yang misi yang itu betul-betul kita harus memang kita harus jalankan gitu. Menarik Bang, menarik. Relevan dengan yang saya ceritain tadi, gini. Yang beliau sebut tadi, dia ditanya, Bapak anggota AILI? Ya, ternyata saya juga ikutan. Dan juga untuk teman-teman semua. Kenapa? Karena kita harus ngebangun harus sama-sama. Okay. Bukan hanya mengenai saya menghadapi para kompetitor termasuk beliau gitu. Pada akhirnya setelah hitung-hitung yang orang AILI-nya sekian. Anggaplah misalkan Alang hari ini 4 gitu ya. Orang non AILI-nya yang padahal dalam tornya itu bukan experiential learning lagi Bang. Member AILI. Okay. Member AILI artinya syaratnya itu ya. Ke advantage. Setelah hitung-hitung yang orang AILI-nya sekian. Anggaplah misalkan Alang hari ini 4 gitu ya. Orang non AILI-nya yang padahal dalam tornya itu bukan experiential learning lagi Bang. Member AILI. Okay. Member AILI artinya syaratnya itu ya. Ke advantage. Setelah hitung-hitung yang orang AILI-nya sekian.
anggaplah misalkan Alang ngobrol, karena beliau sama saya harusnya sebagai sesama anggota ALI saudara, ajak ngobrol, gimana nih kita nih, gitu. Gimana kita ngadepin banyak nih. Kalau misalkan Nemo lu punya kekuatan 10, Nemo gue punya kekuatan 10, lawan kita 12. Sementara kalau kita lawan 10 lawan 12 kita kalah. Lu 10 lawan 12 lu kalah. Saya 10 lawan 12 juga kalah. Maka yang saya lakukan adalah membuka wacana bagaimana kalau kita bikin 20 lawan 12. Nemonya dia yang relevan dengan segmen yang itu, yang ngomong bahasa Inggris tadi, yang anak Jaksel tadi, nemonya beliau bukan nemonya saya, tapi karena saya ajak beliau berkolaborasi, sehingga 10 tambah 10 tambah 12, lawan 12, 20 lawan 12. Buat saya rumusnya gitu, 1 tambah 1 sama dengan bukan sama dengan 2, tapi bisa jadi dia 1 tambah 1 sama dengan ya gitu deh. 2 tambah 0 gitu loh. Iya, jadi kalau saya lihat kendaraan Aili ini Ya. jadi sebuah bobot yang jadi sudah dijadikan perhitungan bobot yang kuat juga Ya, sudah. Preferred Preferred Member AILI sudah ditulis Indonesian Experiencing Association, bahkan udah mentionnya seperti itu. Udah keren. Hari ini dapat itu saya ada 2 yang ada menyebutkan itu member. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ada di pemirsa juga gitu, viewers ini yang anggota lembaga seharusnya juga itu melakukan itu. Ini karena bukan tanggung jawab beberapa orang saja, ini sama-sama gitu kan. Iya. Gitu. Jadi memang kalau misalnya salah satu action kecil aja ya, misalnya setiap kali kita paparan selalu ditutup, misalnya kalau saya Kaniki member of AILI selalu ada di ujung paparan, itu juga sebuah sosialisasi yang bakal menguntungkan buat kita. Betul. Karena secara metode experiential learning memang harusnya member of AILI ini yang menguasai, sehingga market yang dicita-citakan oleh ketum kita untuk bisa diraih harusnya jadi lebih lebih kegambar, kesasar untuk dicapai. Karena tadi misalnya kita berkompetisi dengan beberapa provider yang bukan member AILI, akhirnya begitu kita punya kendaraan yang sama, kekuatannya jadi beda. Beda banget. Benar. Ya, itu menarik. Jadi memang bahasan hari ini memang saya tidak melihat ada sebuah hal yang perlu nggak ada dikotomi bang, justru di sini yang muncul adalah persamaan, bukan perbedaan. Jadi rencana kita gimana kita bikin smackdown antara tradisi dan nggak bisa, bangun juga nggak akan ketemu. Betul. Nah tapi benang merahnya adalah bahwa kali ini kita gini, kalau tadi 10 tambah 10 lawan 12, saya aja 10 sendiri 12, mereka kerepotan ngadepin saya dengan senjata pedang yang namanya IL tadi. Sekarang bagaimana mereka menghadapi 2 pedang IL? Pasti jauh lebih merepotkan. Itulah saya bilang bahwa kalau dibilang mau anjing paus nih bang, di Indonesia banyak job-job yang menyediakan paus-paus itu. Hanya saja rasanya kita belum dipercaya mampu untuk megang paus itu. Sekarang bagaimana mereka menghadapi 2 pedang IL? Pasti jauh lebih merepotkan. Itulah saya bilang bahwa kalau dibilang mau anjing paus nih bang, di Indonesia banyak job-job yang menyediakan paus-paus itu. Hanya saja rasanya kita belum dipercaya mampu untuk megang paus itu. Sekarang bagaimana mereka menghadapi 2 pedang IL? Pasti jauh caranya gimana? Ya kan? Kan artinya yang dipertaruhkan adalah rombongan dia, bisa tercecer di bandara, bisa
Belum kalau ganti-ganti orang, Bang, ganti orang, ganti KTP, ganti ini. Rasanya kita belum dipercaya mampu untuk megang paus itu. Sekarang bagaimana mereka menghadapi dua pedang IL? Pasti jauh caranya gimana? Ya. Ya kan? Kan artinya yang dipertaruhkan adalah rombongan dia. Bisa tercecer di bandara, bisa belum kalau ganti-ganti orang, Bang, ganti orang, ganti KTP, ganti ini. Rasanya kita belum dipercaya mampu untuk megang paus itu. Sekarang bagaimana? Bukan cuma lihat tapi alami. Mengalami bahwa di industri kita nggak jadi tuan rumah di rumah sendiri. Gitu loh. Kita kadang dipenggal-penggal bahwa imbalan kita sebatas pada manpowernya, gamesnya, ininya, itunya. Tapi Bang, begitu pasti pelaksanaan, sejak peserta mau naik bis, sampai peserta makan siang, sampai peserta joget karena ada organ tunggal, sampai akhirnya peserta pulang naik bis, turun, itu menjadi skop kerja kita. Kalau kita perhatikan itu, banyak durasi kerja kita, tapi saya rasa imbalannya, benefitnya nggak sepadan dengan apa yang udah kita kerjakan. Maka itu yang saya maksud. Nggak tahu nih, kadang-kadang gini, beliau jagoin di mana namanya aplikasi tadi ya, aplikasi. Dia menjadi beda tuh. Dia pasti dicari banyak klien, dicari banyak organizer, baik itu IL atau non IL untuk dipakai, karena ujung-ujungnya dia akan bisa jualin loh ya, sebagai subkon, sebagai apa. Nah, bukannya anugerah buat saya, buat dia. Saya rasa bukan buat anugerah programnya dia laku. Semestinya dengan bergabungnya kita di asosiasi, bukan kita mempersempit dunia kita sih maksudnya, tapi pada dasarnya saya di provider saya berjibaku untuk melawan kompetitor. Tapi kompetitor saya dibikin kuat sama dia. Dengan keunggulan aplikasinya dia juga bisa dikelola, bisa digunakan oleh organizer, anggap tadi saat salah satu dari 12 itu mengengage beliau. Apa jadi lawan berat. Gue perangnya sama dia, bukan sama si IO yang itu. Gue perangnya sama dia, karena di belakang IO itu dia. Maka menurut saya penting sekali, bukan saya alergi, penting sekali untuk menentukan bisnis model yang baik, di mana customer segmentnya harus ini. Itu penting banget dalam rangka melahirkan Nemo tadi, Bang. Melahirkan Nemo tadi. Dia beli ke saya ditawar, dia nggak berkenan gini, dibeli IO lain. Kadang-kadang yang bikin sakit bukan IO-nya itu, ternyata di balik IO itu kawan saya. Artinya saya bertarung dengan kawan sendiri. Walaupun dalam bisnis sih nggak masalah. Selama Nemo itu saya temukan, pasti saya akan punya keunggulan. Tapi sayang Bang, sayang banget. Sayang banget. Ini dalam konteksnya kita bernaung di satu rumah. Maka yuk kita gedein diri kita, gedein teman kita, saudara kita. Makanya saya suka bilang, ayo salib di tekungan. Karena tadi, kenapa harus nyalip? Mau nggak mau caranya itu. Mau nggak mau caranya itu. Karena ini dalam konteksnya kita bernaung di satu rumah. Maka yuk kita gedein diri kita, gedein teman kita, saudara kita. Makanya saya suka bilang, ayo salib di tekungan. Karena tadi, kenapa harus nyalip? Mau nggak mau caranya itu. Mau nggak mau caranya itu. Karena ini dalam konteksnya kita bernaung di satu rumah. Maka, nah pertanyaannya, sisanya itu kemana? Apa yang tadinya butuh jadi nggak butuh? Enggak Bang, kebutuhannya nggak hilang, hanya kebutuhannya diakomodir oleh pihak yang lain. Nah itulah pihak yang lain, itulah yang menguasai besar sehingga kita tidak berada di rumah sendiri sebagai tuan rumah.
Maka saya bilang salib. Apa yang kepada teman-teman yang udah menguasai kompetensi yang kompetensi pendukung yang lain, udah menguasain duluan, ajarin yang belum. Kalau nanti saya dalam tender ketemu dia sering, tapi lebih sering lagi ketemu non ID bang. Padahal harusnya kalau ketemu beliau, saya mah legowo, ayo apple to apple. Saya merasa begitu tidak disandingkan dengan member ID yang lain atau dengan anak yang lain, saya merasa lalu dikomparasinya dengan yang bukan menguasai bidangnya. Jadi buat saya jadi enggak, terlalu apa tadi. Tapi kalau yang tadi kita ketemu dengan beliau, wah, walaupun nemo beliau bukan nemo saya deh bang. Saya, gue disandingin sama Bang Pian. Wajar kalau gue kalah, atau wajar kalau gue menang. Bisa dibalik dengan bobot yang sama. Tapi kalau tiba-tiba, ya ampun, lu barisin orang buat foto aja lu nggak bisa. Lu mau sandingin sama gue produknya. Dia lagi yang menang, lu sakit hati nggak lu? Dengan bahasa, maaf, proposal terbaik bukan proposal Anda. Gue mau lihat proposal terbaik, proposal terbaik apa proposal termurah gitu loh. Gitu bang. Itu. Tapi ada satu yang menarik tadi, intinya kan kalau produk yang ada di IL sama di travel tuh sebetulnya harusnya itu yang terjadi secara industri. Karena di industri travel juga itu menjadi hal yang positif. Pernah dengar kan ada yang namanya produk konsorsium. Ya, produk konsorsium itu sebetulnya ada produk yang memang diciptakan tapi yang menjualnya adalah sama kompetitor. Gitu kan, travel A, travel B, travel C ini menjual untuk misalnya tujuan keberangkatan tanggal sekian, gitu kan. Itu namanya konsorsium produk. Sama sebetulnya itu yang itu pun yang terjadi gitu kan. Jemari sama Red Avenue ya sama-sama karena yang tadi beda Nemo tadi gitu kan, genrenya berbeda, spesialisnya berbeda, ya itu yang harusnya terjadi gitu loh. Ya, nggak lepas. Jadi tetap pausnya akan kita giring. Pausnya akan kegiring gitu loh, ya kan? Dengan pausnya itu akan kegiring kenapa? Karena keseksian dari si Nemo itu. Intinya itu. Nemo akan menjadi menggiring si paus tadi asal dengan strategi tadi. Bukan hanya dilepaskan ke mitra yang berbeda gitu kan, dalam hal ini beda pemahaman gitu kan, tapi kan dalam keluarga Aili pun saya kan semuanya banyak kok kompetensi yang beda-beda ya, dan ini menjadi kebinekaan dari keragaman dari program yang dimiliki oleh si anggota gitu bang. Dan begitu itu bisa jadi sebuah sinergi, harusnya capaian bisa jauh lebih dari si 16% tadi, jadi lebih mudah diraih. Karena begitu sudah bisa, kan tadi ya begitu si chain reaction naik ke permukaan, sebegitu culturalnya Jemari naik ke permukaan, itu kan effortnya sendiri-sendiri. Begitu effort ini jadi sinergi, harusnya sih memang jadi berlipat-lipat kan. Achievement kita, target yang kita mau sasar jadi berapa persen bang? 50, 60, 50%, ya harusnya bisa tercapai. Intinya gitu, memang semangat dari Bang Jaung, Bang Sofyan hari ini bisa, mudah-mudahan bisa nularin kawan-kawan di AILI. Makanya kenapa kajian Business Experiential Learning ini tayangnya itu benar-benar diperoleh lebih dulu oleh teman-teman di anggota lembaga AILI. Itu benefit yang ingin disampaikan, dan harusnya semangat kolaborasi ini bisa jadi kalau naik upgrading tuh, naik kelas gitu ya, dari industri yang saya nggak tahu 16% itu nilai berapa, bisa jadi lebih ya, karena industri IL harusnya memang punyanya AILI. Kalau ngomongin kuenya jauh 50% itu kan jauh lebih gede, jauh banget. Cuma kita menguasainya dikit. Mari bayangin asosiasi ini kalau semua anggotanya di kelas itu di kelas besaran kue yang itu, saya yakin mau ngapain aja kita bisa. Mau memasyarakatkan IL lebih jauh di Indonesia kita mampu.
Mampu pasti Pak. Mau gratisin orang-orang untuk program AI kita mampu. Tapi kalau kita menguasai begitu, bingung, nggak tahu minggu depan pasar kita mampu beli token apa enggak. Kita kan banyak ya kes-kes yang mengerucut itu pada masa pandemi gitu loh. Mari si anggota lembaga kita, si provider kita menguasai besaran kue yang kita maksud tadi, karena pasti anggota praktisi bakal ke bawah Bang. Iya, betul. Bakal bawa. Asal gunakanlah praktisi AILI, jangan begitu kita udah maju pakai non AILI sama aja bohong gitu. Jadi nggak ke bawah juga ya? Iya. Oke, biasanya kita kan tutup kajian ke kabel ini dengan pertanyaan. Pertanyaan dari teman-teman yang kebetulan hari ini bisa hadir nih ini selain akan ditayangkan di YouTube juga memang diambil dengan melalui Zoom meeting gitu Bang. Jadi ada beberapa kawan-kawan dari anggota lembaga experiential learning yang anggota lembaga AILI yang tergabung di forum ini. Kira-kira apakah masih ada waktu untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan? Ada pertanyaan nggak di situ? Bang Teguh, ada pertanyaan nggak? Belum ada. Kita kasih kesempatan 2 pertanyaan Bang ya. 2 pertanyaan dari teman-teman yang tergabung, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dari bahasan kita hari ini di kabel edisi kedua, silahkan kalau ada. Boleh raise hand. Belum ada. Yang nanya udah dapat hadiah Bang. Oh iya, yang nanya dapat hadiah bisa diskusi 4 mata dengan Bang Jaung atau Bang Sofyan terkait eskalasi provider tadi. Silakan. Itu lahirkan nemu-nemu kita. Iya. Ada? Belum ada? Oke, karena waktu juga sudah lebih dari 1,5 jam ternyata diskusi kita hari ini Bang. Bang Jaung, Bang Sofyan, terima kasih atas waktunya sudah berbagi dengan kawan-kawan. Semoga program kajian bisnis experiential learning ini bisa terus makin baik dan terus istiqomah gitu, sehingga apa yang kita cita-citakan terkait dengan merebut market yang lebih baik, terus juga mengeskalasi capaian kita yang hari ini belum dianggap sama AILI sama ketua umum kita khususnya masih jauh dari yang diharapkan, itu bisa segera kita capai, karena di kajian bisnis experiential learning ini selalu akan kita follow up dengan action, jadi dengan aksi yang berkelanjutan seperti yang sudah dilakukan oleh Mas Gigi Sekjen AILI kemarin membuat bisnis coaching. Dan ini juga terbuka buat kawan-kawan anggota lembaga untuk bisa mengundang Bang Jaung, Bang Sofyan untuk bisa dapat memberikan bisnis coaching di daerahnya, di DPD-nya masing-masing, atau di perusahaannya mungkin yang mau mendapatkan juga mungkin di waktu yang bisa di-arrange lebih awal, Bang Sofyan ataupun Bang Jaung bisa membantu. Nah, itulah tujuan dari kajian bisnis experiential learning ini, adalah mengeskalasi kita semua itu dengan sama saja dengan mengeskalasi anggota lembaga AILI sehingga industri ini jadi kuat, dan sehingga apa yang selama ini terus-terusan kita bahas facilitator rate-nya sebetulnya berapa sih, itu harusnya udah tidak lagi akan kita bahas di masa depan. Kira-gitu Bang Jaung, Bang Sofyan, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kita bisa terus berjalan di tracknya, dan kajian bisnis experiential learning untuk episode selanjutnya nanti akan diumumkan, dan ini juga akan tayang di YouTube 2 atau 3 hari ke depan. Terima kasih kawan-kawan semua, sampai jumpa di kajian bisnis experiential learning selanjutnya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam.
Bang.